Resumen perbandingan hak atas tanah menurut hukum adat dan hukum nasional. Nama Ramalia Sumukil, NIM 2207 11010697. Latar belakang perbandingan hak milik atas tanah dalam hukum adat dan hukum nasional di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan mencerminkan perbedaan mendasar antara prinsip kolektif dan individual dalam kepemilikan tanah. Sejak zaman dahulu, masyarakat adat Indonesia memandang tanah sebagai bagian dari kehidupan komunal yang memiliki nilai spiritual dan diwariskan secara turun-temurun. Tanah dalam hukum adat dikelola bersama melalui sistem hak wilayat, di mana masyarakat adat memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pemanfaatan dan pelestarian tanah berdasarkan adat dan norma yang berlaku dalam komunitas mereka. Pembahasan pertama, konsep dasar hak milik dalam hukum adat dan bagaimana konsep dasar hak milik dalam hukum nasional. Hak milik dalam masyarakat adat Indonesia bersifat kolektif berbeda dari hukum barat yang individual. Tanah dan sumber daya alam dianggap warisan nenek moyang dengan kewajiban sosial untuk menjaga keberlanjutannya. Hukum adat juga mencakup pelindungan warisan budaya dan menyelesaikan sengketa melalui musyawarat yang melibatkan tokoh adat, berbeda dengan sistem hukum format yang mengutamakan keputusan pengadilan. Kepemilikan dalam hukum adat lebih berfokus pada kelestarian dan keberlanjutan dibandingkan dengan hukum positif yang mengendapkan kebebasan transfer hak milik secara individual. Pengertian hak milik dalam hukum nasional: 1. Pengalihan dan warisan hak milik. 2. Peralihan dan penghapusan hak milik. 3. Penyerahan tanah secara sukarela kepada negara. 4. Pendaftaran hak milik. 5. Sertifikat sebagai bukti hak milik. 6. Perlindungan hukum sebagai bagian pemilih hak milik. Pembahasan 2. Perbandingan hak milik dalam hukum adat dan hukum nasional, serta apa yang menjadi sumber konflik hak milik atas tanah menurut hukum adat dan hukum nasional di Indonesia. Perbandingan antara hak milik dalam kedua sistem hukum tersebut. Yang pertama, konsep kepemilikan. 2. Status pengakuan hak. 3. Pemanfaatan dan pengalihan hak. 4. Konflik dan integrasi kedua sistem. Sumber konflik hak milik atas tanah menurut hukum adat dan hukum nasional di Indonesia. Perbedaan dalam prinsip kepemilikan tanah, tumpang tindih klaim dan hak, proses sertifikat dan pengakuan hak, perluasan pembangunan dan investasi, pengakuan yang kuat terhadap hak masyarakat adat, kurangnya penyelesaian sengketa yang inklusif, perbedaan dalam pengelolaan dan penggunaan tanah. Upaya penyelesaian konflik hak milik atas tanah antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia. Mediasi dan musyawarah antara pihak, pengakuan hukum terhadap hak wilayat dan hak adat, integrasi sistem hukum adat dalam proses peradilan, reformasi agraria yang inklusif dan partisipatif, inventarisasi dan pemetaan tanah adat, pendidikan dan sosial hukum bagi masyarakat adat dan nasional. Konsultasi publik dalam proyek pembangunan, penetapan dan perlindungan kawasan hutan adat dan tanah. Kesimpulan, perbedaan mendasar terletak pada subjek hukum, cara perolehan hak milik serta pembatasan dan cukup hak. Dalam hukum adat, subjek hukum bisa berupa komunitas, sedangkan dalam hukum nasional hukumnya individu atau badan hukum. Cara memperoleh hak milik pun berbeda, di mana hukum adat lebih menekankan pada warisan dan pemberian, sementara hukum nasional lebih pada pembelian dan hibah. Pemahaman yang komprehensif tentang hak milik memerlukan pemahaman terhadap konteks, histori, sosial, dan budaya. Terima kasih.